Majelis Jemaat GBB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GBB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan satu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GBB Jemaat Sawangan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Ernst Ada STH. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat kasih Tuhan, nats pembimbing dalam persekutuan kita sebagaimana Mazmur 128 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku
Silahkan duduk. Damai sejahtera yang Tuhan berikan seringkali tidak dapat kita rasakan. Hal ini disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, di hadapan hadirat-Mu yang kudus kami datang kepadamu, bersujud memohon belas kasih-Mu. Kami mengakui di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, ada begitu banyak tindakan yang tidak memperlihatkan jati diri kami sebagai orang yang percaya kepada Allah Tritunggal. Kami melakukan pelayanan dan kesaksian hanya untuk dikenal dan diketahui oleh orang lain. Itu sebabnya ketika sesama tidak dapat menerima dan mengakui keberadaan kami, kami cenderung marah dan berhenti untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Jemaat kekasih Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama menerima perintah hidup baru. Dan oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana firman Tuhan dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-12 hingga 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kita di seluruh dunia. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya,
Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, kita tiba pada saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan diri untuk dapat mendalami kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan kami bersama hendak mendalami kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus saja, kami dapat memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan dibacakan. Dan dalam kuasa Tuhan kami dimampukan untuk menguraikannya, melaksanakannya dengan benar. Berkati hamba agar dapat menguraikan firman-Mu dengan benar. Kasih kuasa Tuhan menyertai hamba senantiasa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab di hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 1 ayatnya yang pertama hingga yang ke-9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostines saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus,
yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, pernah berkata begini: kesenangan di dalam menjalankan tugas akan memberikan kesempurnaan dalam pekerjaan. Maksud dari pernyataan dia adalah begini, Ibu Bapak. Kalau kita menikmati apa yang kita kerjakan, maka energi kita, pikiran kita, konsentrasi kita, semangat kita juga akan ditujukan bagi pekerjaan itu. Sehingga pekerjaan itu atau apapun yang kita lakukan akan menjadi sempurna, menjadi baik bagi kita ataupun bagi orang lain. Tetapi kalau kita tidak menyukai apa yang kita kerjakan, tidak menikmati apa yang kita kerjakan, yang muncul apa? Keluh kesah, marah-marah kah, sedikit-sedikit salah, tidak ada yang benar begitu. Sehingga pastinya dalam menjalankan pekerjaan tidak ada yang maksimal. Jadi nikmati pekerjaanmu. Apa yang menjadi bagian kita betul-betul diresapi sebagai sesuatu yang positif. Maka itu akan memberikan kesempurnaan dalam segala hal dan kenikmatan dalam kehidupan. Nah, hal ini menjadi menarik Ibu Bapak ketika kita bicara tentang jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang bertumbuh dalam sebuah kota yang dinamis. Kota Korintus Ibu Bapak adalah kota yang penduduknya begitu beragam. Karena kebetulan ini adalah kota pelabuhan yang ya banyak sekali disinggahi oleh kapal-kapal besar, kapal-kapal dagang besar. Di kota ini begitu beragam masyarakatnya. Dari berbagai daerah, bangsa yang membawa berbagai budaya, yang membawa berbagai keyakinan masing-masing. Nah, ini berefek pada kehidupan moralitas mereka yang rendah. Karena ya mungkin hukum alam ya. Siapa kuat dia menang, dia berkuasa. Siapa punya uang dia yang pegang semuanya. Artinya apa? Kehidupan di kota ini betul-betul hanya mementingkan materi. Sehingga nilai-nilai moral di dalam kehidupan kota ini sangat rendah. Nah, jemaat Kristen di kota Korintus adalah jemaat Kristen yang beragam juga. Ada yang pengetahuan firman-Nya bagus, ya katakanlah sudah
semakin baik. Ada yang baru kenal firman Tuhan. Nah, orang-orang yang baru kenal firman Tuhan, baru belajar, akan sangat sulit berhadapan dengan kehidupan moralitas orang-orang Korintus yang rendah. Dan itu membuat pergumulan besar dalam kehidupan mereka. Banyak sekali pengajar-pengajar sesat yang mencoba menyesatkan iman orang-orang di Korintus, sehingga kehidupan iman mereka menjadi berantakan. Ibu bapak, salah satunya yang berpengaruh negatif adalah cara mereka melihat Paulus sebagai rasul Tuhan. Banyak yang menyaksikan kerasulan dari Paulus. Sehingga Paulus perlu tegaskan di ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Aku nih rasul yang betul-betul dari Allah, dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya karena ajaran-ajaran sesat ini mempengaruhi pikiran mereka, sehingga mereka menyaksikan Paulus. Paulus yang pernah tinggal 1,5 tahun di Korintus disangsikan imannya, panggilannya oleh mereka. Dan di sisi lain, mereka yang baru bertumbuh imannya di kota Korintus ini seringkali mengeluh. Kenapa? Karena ternyata menjadi orang Kristen itu banyak sekali tantangan imannya. Lihat saudara-saudara mereka yang ada di kiri kanan mereka yang bebas hidup semau dirinya, semau gue gitu. Karena moralitas masyarakat yang rendah. Sehingga ini membuat hati mereka seringkali terbujuk untuk bersikap, bertindak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagi mereka seperti yang punya iman seperti inilah Paulus mau tegur. Paulus mau ingatkan. Paulus mau katakan begini. Ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus yang itu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Paulus mau katakan, kalau kamu sudah jadi anak Tuhan, ingat, kamu sudah menjadi umat yang dikuduskan. Dikuduskan itu berarti apa? Tuhan khususkan kamu menjadi umatku. Memang belum tentu mereka adalah orang yang paling benar. Karena mereka juga tetap manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi mereka sudah jadi manusia baru. Jangan lagi jadi manusia lama. Kalau sudah jadi manusia baru, umat yang dikuduskan, maka kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan tinggal bagi kalian. Makanya ayat 3 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau kamu sudah diberkati dengan damai sejahtera, kasih karunia, itu berarti ayat 5 katakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala hal, macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Artinya ibu bapak, kalimat ini, pernyataan ini mau mengatakan kepada orang-orang di Korintus bahwa kalian sudah diperlengkapi Tuhan dengan banyak pemahaman pengajaran yang baik dan benar. Oleh karena itu, maka hiduplah dengan benar di dalam Tuhan. Hiduplah dengan benar di dalam kasih karunia Tuhan. Itu yang penting. Nah, sekarang ibu bapak saudara, mari kita melihat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Memang pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan di Korintus adalah suatu pengalaman iman yang kita semua juga pernah alami. Tantangan-tantangan iman yang begitu berat seringkali kita hadapi. Nah, nasihat Paulus ini kiranya menjadi satu peringatan untuk kita dalam hidup ini. Yaitu ketika kita menyadari saya sudah menjadi anak-anak Tuhan. Lihat, kita ingat, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan tercurah buat kita. Itu yang akan menguatkan kita untuk menghadapi banyak tantangan yang ada di hadapan kita. Sehingga beriman itu bukan menjadi suatu hal yang berat, tetapi menjadi sukacita. Menjadi sesuatu yang selalu kita rindukan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Memang Tuhan Yesus sudah ingatkan, ketika engkau mau mengikut aku, pikulah salibmu.
Artinya ada tantangan, ada pergumulan yang harus kita hadapi. Tetapi lebih daripada itu, ketika kita memikul salib kita, tantangan pergumulan yang ada di hadapan kita bersama dengan Tuhan, dengan dalam kasih karunia damai sejahtera Tuhan. Lihat, ada berkat, ada penyertaan yang Tuhan berikan buat kita. Ketika kita setia hidup di dalam Tuhan, maka kita akan merasakan kekuatan Tuhan menyertai kita di tengah apapun yang kita hadapi. Ketika ada pergumulan, kita dikuatkan. Ketika ada sukacita, ada keberhasilan, kita diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Sehingga iman dan kehidupan kita tidak menjadi sia-sia. Ibu bapak saudara, mari lewat firman Tuhan pada saat ini kita hidup dan menjalani kehidupan kita dalam kebenaran kasih karunia Tuhan. Karena damai sejahteranya akan selalu menyertai kita. Allah itu setia. Oleh karena itu kita juga setialah kepada Tuhan. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita tiba pada saatnya kita akan memasuki pelayanan meja perjamuan kudus Tuhan. Mari kita memperhatikan penetapan firman Tuhan atas pelayanan yang kita laksanakan di saat ini. Sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23-26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah penetapan firman Tuhan bagi pelayanan kita di saat ini. Mari dengarkan jemaat Tuhan penjelasan bagi pelayanan yang akan berjalan. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur adalah dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang telah terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Demikianlah
penjelasan bagi pelayanan kita semuanya. Ibu Bapak, sebelum kita melaksanakan pelayanan ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yaitu tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, sebelum menerima roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, marilah saat ini kita berdiri untuk bersama mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mari dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat,
sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat, persilahkan duduk. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan meja perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kami ingin mengingatkan kepada Ibu Bapa. Yang pertama, tolong sudah disiapkan roti atau nasi atau ubi atau biskuit yang sudah akan menjadi lambang yang kita akan makan sebagai lambang tubuh Kristus. Demikian juga air anggur atau air putih atau juga teh dan lainnya yang menjadi pengganti dari air anggur sebagai lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus. Agar semua sudah tersedia di hadapan Ibu Bapa sesuai dengan jumlah warga Sidi yang akan mengikuti perjamuan di rumah Ibu Bapa Saudara. Kalau semua sudah sedia, kita akan memasuki pelayanan ini secara khusus. Pengarahan hati. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka ingatlah, jangan hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan marilah dalam iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera Kristus, damai sejahtera. Jemaat Tuhan, roti yang terpecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah.
Mari, makanlah, dan ingatlah selalu akan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikorbankan bagi penebusan dosa-dosa kita. Jemaat Tuhan, air anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita. Ambillah. Jemaat Tuhan, mari minumlah dan ingatlah selalu akan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita. Dengarkanlah bagimu firman Tuhan bagi kita semuanya. Sebagaimana Yesaya 52 ayatnya yang ke-13 hingga 15. Demikian firman Tuhan. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Jemaat Tuhan, mari kita bersama satu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan senantiasa nyata ada dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Kami boleh tetap hidup dalam kasih dan anugerah-Mu. Sehingga apapun perjalanan hidup kami boleh tetap berserah kepada kuasa Tuhan. Saat ini Bapa Sorgawi bersama kami dalam satu persekutuan yang penuh sukacita, di mana kami mau menyerahkan juga dalam doa kami di saat ini, saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka. Mereka yang rindu Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, agar dalam kasih Tuhan, Tuhan jamah dan memberikan mereka pemulihan atas segala sakit yang mereka alami. Tuhan, Engkau hadir bagi mereka. Kami serahkan Bapak Persulesi, kami serahkan Bapak Ariel Kumoko, kami serahkan Ibu Evita Sinaga, Ibu Joyce Gagansa, Oma Ati De Freitas, Bapak Boy Huta Barat, Bapak Edi Paimbonan, Ibu Sumolang, Oma Sopakua, Bapak Jauhari, Anak Clara, Bapak Lestuni, dan saudara-saudara kami yang lain yang belum bisa kami sebutkan di saat ini. Demikian juga bagi para penderita COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, tempat-tempat perawatan lainnya, maupun mungkin berada di rumah. Berkati mereka Tuhan, agar kekuatan pemulihan yang terbaik dari Tuhan sajalah yang boleh terjadi pada saudara-saudara kami ini. Biarlah dalam damai sejahtera Tuhan, saudara-saudara kami boleh memperoleh kembali kepulihan atas sakit yang mereka alami. Berkati Tuhan, agar pemulihan yang terbaik daripada Engkau sajalah yang boleh terjadi pada saudara-saudara kami. Kami serahkan agar juga tim medis yang merawat saudara-saudara kami diberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, sukacita untuk dapat merawat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan sakit. Sehingga tim medis juga tetap diberikan kekuatan. Secara khusus para tim medis yang merawat para pasien COVID-19. Berikan mereka juga Tuhan kekuatan fisik, imunitas yang baik, sehingga mereka juga dapat menjaga diri mereka dengan baik, dan mereka boleh terus sehat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Bagi pribadi, rumah tangga yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan, Tuhan hadirlah bagi mereka. Tuhan sendiri yang tetap menyertai, sehingga apapun pergumulan yang mereka alami, mereka rasakan, di dalam Tuhan ada penyelesaian yang terbaik. Ada jalan keluar yang terbaik, sehingga semuanya boleh kembali benar, dan kehidupan mereka boleh kembali berjalan dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bagi mereka yang bersukacita dalam kehidupan mereka, karena sukacita kehidupan yang boleh ada. Tuhan berkati agar apapun itu menjadi satu kebahagiaan atas kasih dan berkat Tuhan yang senantiasa nyata, senantiasa ada, menopang dan menjaga umat-Mu. Berkati Bapa agar dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan, semuanya anak-anak-Mu tetap menyerahkan segala keberadaan mereka ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah kami, pemerintah Republik Indonesia, Presiden, jajaran kabinet, para gubernur, bupati, hingga ke tingkat RW dan RT. Tuhan berkati mereka dalam menata layani masyarakat,
Sehingga apapun yang mereka laksanakan, mereka lakukan dalam pelayanan masyarakat. Mereka lakukan itu dengan penuh kesungguhan hati, dan di dalamnya Bapa, mereka dapat terus menjadi panutan yang baik bagi masyarakat kami Indonesia. Biarlah kehidupan bermasyarakat kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang juga berakibat pada ekonomi, pada kehidupan sosial yang ada. Semuanya boleh terselesaikan dengan baik, diakhiri dengan baik. Dan kami kembali bisa hidup dengan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya berkat-Mu, penyertaan-Mu sajalah yang senantiasa boleh ada, menjaga dan menopang kami semuanya untuk tetap kuat dalam menjalani kehidupan yang ada ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Bapa Sorgawi bagi pelayanan persekutuan gereja Tuhan secara khusus GPB Jemaat Sawangan. Berkati Tuhan dalam seluruh gerak langkah pelayanan yang ada, agar nama Tuhan saja yang terus dipermuliakan. Kasih Tuhan senantiasa nyata bagi kami semuanya, sehingga dalam damai sejahtera Tuhan, kami terus memuji memuliakan nama-Mu di tengah-tengah persekutuan berjemaat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam kuasa Tuhan, kiranya persekutuan berjemaat kami terus bertumbuh dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Berkati para presbiter, pengurus pelkat, BPPJ, komisi dan semua unsur pelayanan yang ada, panitia pembangunan, Tuhan berkati. Agar dalam kasih Tuhan, semua kami boleh terus melaksanakan tanggung jawab pelayanan kami dengan baik. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 15 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Diingatkan bagi warga jemaat untuk juga menyampaikan persembahan syukur perjamuan kudus selain persembahan lainnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Kita bawa persembahan yang telah terkumpul kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa.
Ya Allah Maha Murah, ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan limpahkan, kami nyatakan melalui persembahan yang telah terkumpul ini. Jadikanlah persembahan ini sebagai berkat yang dapat menunjang penata layanan di gereja dan dapat menopang tugas kesaksian gereja di tengah dunia. Berikanlah roh hikmat-Mu kepada setiap orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Warta Jemaat 12 Juli 2020. Persiapan petugas ibadah Minggu 19 Juli 2020 diadakan pada hari Sabtu 18 Juli 2020 pukul 7.30 di Gedung Gereja Sawangan dan di Bajem Ciseeng hari Jumat tanggal 17 Juli jam 17. Mohon perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Pertama, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A terdiri dari jemaat sektor 1 dan sektor 3. Kelompok B terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, ibadah jam 7 untuk kelompok A dan ibadah jam 17 untuk kelompok B. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di warta sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung pada Gedung Gereja Ciseeng. 2. Majelis tetap membuat peribadahan virtual atau rekaman ibadah sebagaimana yang sudah berjalan, demikian juga untuk ibadah pelayanan anak dan ibadah minggu pelayan taruna. 3. Setelah ibadah selesai diharapkan jemaat segera meninggalkan lokasi gedung gereja. 4. Tata ibadah akan dibagikan lewat media sosial di hari Sabtu sehingga jemaat dapat mendownload di HP masing-masing untuk dipakai di ibadah minggu di gedung gereja maupun di rumah. 5. Jemaat lansia, anak-anak, jemaat yang dalam kondisi tidak sehat, yang punya penyakit bawaan yang rawan tertular COVID-19, misalnya jantung, diabetes, darah tinggi, ibu hamil, dimohon untuk tidak menghadiri ibadah di Gedung Gereja Sawangan dan Gedung Gereja Ciseeng, tetapi dapat mengikuti ibadah secara online atau ibadah virtual di rumah masing-masing yang tetap kami tayangkan. 6. Warga jemaat sebelum memasuki ruang ibadah diharuskan menggunakan masker pribadi, mencuci tangan dengan sabun atau di tempat yang sudah disediakan, bersedia diukur suhu tubuhnya oleh petugas yang ada. Bagi yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius setelah 5 menit diulang 2 kali, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah di gedung gereja. Jemaat duduk pada tempat sesuai dengan tanda yang ada di bangku yang tersedia. Jemaat masuk hanya dari pintu utama. 7. Untuk ibadah keluarga masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing dan ibadah pelkat ditiadakan sementara sampai keadaan kondusif. 8.
Bagi warga jemaat yang berkerinduan melaksanakan ibadah pengucapan syukur atau IPS, maka majelis jemaat akan melayani dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu harus mendapat izin dari lingkungan setempat, RT atau RW, jarak antar bangku 1 meter, jumlah yang hadir maksimal 30 orang, sudah termasuk keluarga dan presbiter bertugas. Ibadah-ibadah lainnya seperti perkawinan dan sebagainya akan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan yang ada. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 Januari sampai dengan Maret 2020 dan dilanjutkan dengan pemilihan PHMJ diadakan pada hari Sabtu 18 Juli 2020 pukul 9 di Gedung Gereja Sawangan. Mohon kehadiran seluruh presbiter GPIB Sawangan. Warta Keuangan Sawangan dan Bajem, Bapak Ibu bisa lihat di Warta Jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kasih Tuhan, kami persilahkan untuk berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.